Halo Sobat Kredit. Bagi orang yang tinggal di Bandung, mungkin bukan hal aneh lagi jika mendengar Gedung Sate yang menjadi salah satu ikon ibu kota Jawa Barat. Gedung yang berdiri pada masa Hindia Belanda itu sudah menjadi saksi sejarah di salah satu kota metropolitan di Indonesia. Selain sejarah, Gedung Sate ini juga dikenal memiliki berbagai kisah mengerikan yang dipercaya banyak orang yang melihat keberadaan makhluk astral di sana. Hal ini dapat dipastikan karena Gedung Sate sudah menjadi gedung tua yang kokoh. Berikut adalah kutipan berbagai sumber mengenai kisah-kisah hantu di Gedung Sate. 1. Kakek dengan jenggot menyentuh tanah. Bukan saja sejarah yang ada pada Gedung Sate. Salah satunya adalah sosok makhluk halus penunggu yang dijuluki sebagai kakek dengan jenggot menyentuh tanah. Keberadaan sosok kakek penunggu itu juga dipercaya oleh penjaga malam di Gedung Sate, seperti yang pernah dialami oleh seseorang penjaga di suatu malam pada tahun 1991 silam. Saat itu, penjaga malam yang hendak tidur tiba-tiba mendengar kaca pos jaga diketuk-ketuk dengan melihat sosok sang kakek misterius di sana, dan dalam sekejap menghilang. Tak hanya terjadi pada penjaga, beberapa karyawati juga pernah melihat seorang kakek tua berjalan tertatih-tatih melintas depan ruang kerja menuju toilet. Namun saat dikejar, beberapa detik kemudian sosok itu lenyap tak berbekas. Diduga, sosok sang kakek misterius itu juga kerap membuat kekacauan di ruang subhumas. 2. Pohon angker di belakang Gedung Sate. Di salah satu halaman belakang Gedung Sate ada sebuah pohon besar. Selain membuat suasana sejuk, ternyata pohon ini memiliki makna tertentu. Banyak yang percaya jika pohon besar itu adalah tempat tinggal para makhluk halus penunggu Gedung Sate. Hal tersebut diyakini para pedagang di seputar Gedung Sate yang selalu waspada untuk tidak berbuat sembarangan di Gedung Sate, terutama bagian pelataran belakang. Pernah ada seorang pedagang yang tak sengaja buang air kecil di dekat pohon besar itu, dan dia mengalami gangguan tak masuk akal selama 4 hari berturut-turut. 3. Museum Pos Indonesia. Selain sosok kakek dan pohon angker, Gedung Sate juga memiliki tempat angker lainnya, yaitu Museum Pos Indonesia, yang memang terletak di belakang Gedung Sate. Kerap kali orang-orang menilai museum itu sebagai bangunan menyeramkan, bahkan di siang hari, dan itulah yang terjadi pada Museum Pos Indonesia ini. Dipercaya museum ini memiliki ruang bawah tanah gedung yang penuh dengan patung-patung, dan jika diperhatikan, patung-patung itu selalu menatap ke pengunjung. Tak hanya menatap, patung-patung itu juga dipercaya bisa hidup di malam hari. Mau membuktikannya, silahkan berkunjung ke sana. 4. Tugu di halaman depan Gedung Sate. Kisah seram lainnya adalah di sebuah tugu yang terbuat dari batu alam tepat di halaman depan Gedung Sate. Tugu itu bertulis dalam mempertahankan Gedung Sate terhadap serangan pasukan Gurkha tanggal 3 Desember 1945. 7 pemuda gugur dan dikubur oleh pihak musuh di halaman ini. Bulan Agustus 1952 diketemukan jenazah Suhodo, Didi, dan Mujtahrudin yang dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Jenazah Rana, Subengat,
Surjono, dan Susilo tetap berada di sini. Dipercaya sampai saat ini masih ada jenazah yang terkubur di gedung sate, yang membuat beberapa penjaga kerap merasakan kehadiran sosok pemuda berpenampilan kuno berjalan-jalan di area gedung sate saat malam tiba. 5. Kuntilanak berbaju merah. Gedung sate yang kerap kali sepi tak berpenghuni di malam hari itu menambah kesan mengerikan. Tak hanya di dalam gedung, area jalan sekitar gedung sate juga kerap membuat bulu kuduk merinding karena menjadi saksi atas kehadiran sosok-sosok makhluk astral. Seperti yang pernah dialami seorang pemuda yang melintas jalan gedung sate di malam hari. Saat itu, pemuda yang naik sepeda motor sendiri melintas jalan sekitar gedung sate dini hari. Dia merasakan boncengan motornya berat, dan dia baru menyadari ada sosok kuntilanak berbaju merah ikut dengannya. Dengan penampilan mengerikan, yang konon dipercaya itu adalah korban tabrak lari di sana. 6. Teror hantu Neng Siti. Selain kuntilanak berbaju merah, ternyata ada sebuah kisah yang dialami seorang wanita yang harus melintas area belakang gedung sate dengan mobilnya. Malam itu, kondisi sangat sepi dan tiba-tiba wanita itu dikejutkan dengan seekor binatang yang melintas jalan dan hampir dia tabrak. Tak berkunjung lari meskipun diklakson, hewan itu hanya diam saja dan wanita yang kesal itu keluar dari mobilnya untuk mengusir hewan tersebut. Betapa terkejutnya saat tiba-tiba hewan mirip angsa itu langsung berubah menjadi wanita menyeramkan, yang diyakini warga sekitar bernama Neng Siti. Dikisahkan, Neng Siti adalah pembantu orang Belanda yang ditinggal kekasihnya dan akhirnya memutuskan gantung diri di rumah area belakang gedung sate dan kerap kali menghantui siapa saja yang melintasi jalan belakang gedung sate. 7. Adanya lorong rahasia. Banyak warga yang percaya bahwa ada lorong bawah tanah di gedung sate yang berhubungan dengan gedung Pakuan yang menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Konon, lorong misterius itu sengaja dibangun di masa penjajahan Belanda. Apalagi, ada salah satu ruang di lantai dasar gedung sate yang tak pernah dibuka, yang semakin membuat orang penasaran. Meski begitu, pihak gedung sate selalu membantah kabar lorong misterius itu. Usut punya usut, lorong itu ditutup selama-lamanya karena kisah mengerikan soal tawanan perang yang tewas dan membusuk di sana yang semakin membuat suasana menjadi angker. 8. Pasukan Kerajaan Jin. Berbicara keberadaan pasukan makhluk halus atau tak kasat mata, memang tak semua orang bisa mempercayai hal tersebut. Sama halnya dengan keberadaan pasukan kerajaan jin yang kerap ada di area belakang gedung sate. Jika di malam hari yang dingin, tiba-tiba di area belakang gedung sate itu muncul kabut tebal misterius yang dipercaya itu adalah pasukan kerajaan jin. Nah, itulah sedikit kisah horor di gedung sate Bandung. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.